What's up bro, kemarin sini ada lagi dengan video yang bahas gadget. Dan kali ini saya akan membahas satu benda yang ada di depan saya ini, yaitu iPad. Yes, sesuai judulnya saya akan membahas tentang bagaimana sebuah benda ini bisa menjadi pengganti dari laptop saya. Kalau dicari-cari memang alasannya bisa banyak sekali ya, tapi ini base atau alias berdasarkan kepada saya sendiri sebagai content creator, sebagai orang yang suka nulis juga. Jadi di awal ini saya akan benar-benar ngasih tahu bahwa ini benar-benar opini saya pribadi dan menurut saya sih nggak ada yang salah, nggak ada yang benar karena ini saya dan belum tentu cocok buat kalian. Yang jelas nomor satu alasan kenapa saya memilih iPad ini dibanding sebuah laptop adalah portabilitas alias portable. Berat dari iPad ini sendiri, iPad Pro 2020 yang ukurannya 11 inch ini adalah 473 gram. Dan sedangkan keyboardnya ini sendiri beratnya adalah 600 gram. Jadi kalau bisa ditotal, berat dari kedua benda ini adalah 1,07 kg. Dibandingkan dengan laptop teringan yang dimiliki oleh Apple yaitu MacBook Air, itu punya bobot sekitar 1,29 kg alias ya 1290 gram lah. Dan ini artinya lebih enteng, lebih ringan dibandingkan dengan MacBook Air. Tapi ini berlaku untuk yang iPad Pro 2020 11 inch. Karena kalau misalnya kalian berbicara tentang iPad Pro 2020 yang 12,9 inch, itu beratnya melebihi dibandingkan dengan MacBook Air. Dari segi portabilitas seperti itu. Oh ya, keyboard yang saya gunakan ini adalah Magic Keyboard. Memang dari segi harga lumayan, tapi itu adalah salah satu faktor juga yang membuat saya kenapa akhirnya memilih dua ini, iPad dan juga keyboardnya ini sebagai pengganti. Tapi sebelum saya membahas tentang keyboardnya ini, saya kan punya kesimpulan sendiri di awal. Fungsi dari tablet ini punya 3 fungsi yang menurut saya itu esensial dan tidak dimiliki oleh MacBook menurut saya. Fungsi pertama yaitu untuk kerja, fungsi kedua adalah nge-games, dan fungsi ketiga adalah untuk menikmati konten multimedia. Saya akan bahas satu persatu. Untuk fungsi dari kerja itu sendiri, berkat adanya keyboard ini, saya bener-bener bisa akhirnya beralih seutuhnya. Karena perpaduan iPad dengan Magic Keyboard ini kerasa seamless sekali. Dimulai dari koneksinya juga nggak perlu dipencet apapun, nggak perlu koneksi Bluetooth. Cukup tempelkan aja iPad-nya ini langsung karena di sebelah sini ini adalah konektor pinnya. Jadi pada saat kita connect kayak gini, dia langsung di-tag dan langsung bisa dipakai Magic Keyboard-nya. Dari segi keyboard dia sudah menggunakan sistem keyboard yang baru, Magic Keyboard yang baru. Kerasa lebih tactile gitu. Walaupun agak sedikit sempit ya, tapi saya ngerasa suka aja, nggak ada masalah karena saya bisa ngetik dengan lancar. Kemudian adanya trackpad di sini juga ngebantu banget dan akhirnya juga membuat user experience dari tablet ini enak banget. Kalau misalnya mau keluar swipe 3 jari, swipe kanan kiri gini kerasa enak sekali guys. Dan karena dia ada trackpad, kita juga akan menemukan kursor dan kursornya memang agak sedikit berbeda dibanding dengan laptop yang berbentuk seperti panah. Ini kursornya seperti lingkaran gitu, tapi dia punya karakter yang seperti magnet gitu. Jadi kalau saya dekatkan ke sebuah aplikasi atau tombol, dia akan seperti tertarik kayak gitulah. Dan itu bikin user experience yang enak banget, itu nggak dimiliki oleh laptop. Tapi mungkin dipikir-pikir itu juga salah satu pembeda. Ini iPad, ini tablet, sedangkan laptop ya bentuknya ya kayak gitu itu ya. Kemudian kalau misalnya ada yang tanya, emang software-software yang ada di laptop itu apakah ada semua di iPad ini? Memang enggak semuanya, tapi sebagian besar untuk kebutuhan saya kerja itu ada. Yang pertama jelas email, aplikasi Gmail ada, nggak ada masalah. Nonton YouTube buat referensi juga ada, browsing apalagi nggak ada masalah. Lalu beberapa aplikasi-aplikasi itu justru saya temukan lebih enak di iPad daripada di laptop seperti Notion, kemudian Trello. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang saya gunakan untuk membantu saya kerja ya. Dan aplikasi-aplikasi tersebut sangat berguna sekali pada saat saya gunakan untuk koordinasi dengan tim saya sendiri, antara teman-teman yang biasa bikin jadwal, kemudian yang bagian ngerjakan ngedit video tuh harusnya juga semua bisa dilakukan menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tersebut. Kemudian berikutnya adalah nge-games. Ya, ini adalah tablet. Jadi otomatis software games yang ada di tablet itu lebih banyak dibandingkan dengan MacBook ya. Saya nggak bicara Windows ya, karena pembandingnya adalah MacBook. Aplikasi game di sini tuh keren-keren menurut saya. Yang paling terbaru adalah Genshin Impact yang downloadnya gede banget dan itu nggak ada di laptop, adanya di iPad. Beberapa games lain seperti games board strategi itu
ada semua di iPad. Dan kita juga pasti tahu mindset orang kebanyakan kalau mau nge-games ya jangan beli MacBook ya, beli aja Asus ROG. Nah, kalau misalnya kalian kepikiran mau nge-games sekalian dengan alat dari Apple atau Apple device, ya ini adalah salah satu solusi yang saya pilih saat ini, yaitu nge-games pakai iPad. Kemudian fungsi berikutnya adalah untuk menikmati konten multimedia. Jelas, ini adalah tablet. Bisa digunakan untuk nonton YouTube, Netflix, dan lain-lain. Yang bikin enak adalah, apalagi setelah saya padukan dengan Magic Keyboard, yaitu pada saat saya ingin beralih dari mode kerja ke mode mengkonsumsi multimedia, yang perlu saya lakukan adalah cuma ditarik gini aja, kita sudah bisa nonton langsung tanpa harus repot-repot. Karena kalau misalnya saya biasa menggunakan Smart Folio Keyboard, itu nggak sesimpel itu karena harus ditekuk-tekuk gitu. Walaupun ya Magic Keyboard kelemahannya memang mentok sampai sini aja. Tapi sekali lagi, beralih dari mode kerja ke mode nonton kayak gini itu gampang banget, nikmat banget. Dan ya udah, ini bisa digunakan untuk apapun ya. Kalau misalnya ditanya apa rahasia dari iPad ini supaya bisa digunakan untuk pengganti laptop, tidak lain tidak bukan adalah software dari tablet ini sendiri, yaitu iPad OS 14. Ini bener-bener rahasianya ya, karena dengan dukungan iPad OS 14 ini, sebenarnya sejak iOS 13 sih, tablet ini sudah bisa berfungsi layaknya laptop. Seperti tadi yang saya infokan, sudah memiliki kursor juga, kemudian bisa multitasking, copy paste file itu cuma drag and drop aja, dimana hal-hal seperti multitasking itu esensial banget kalau misalnya kita ingin menjadikan sebuah alat itu sebagai pengganti laptop. Lalu keunggulan-keunggulan lain diantaranya seperti baterai. Tablet ini baterainya jelas lebih awet dibandingkan dengan MacBook. Saya bisa seharian ngetik, ngedit, ataupun lain-lain, itu malamnya itu masih ada sisa baterainya. Kalaupun misalnya nggak saya pakai, saya taruh gitu aja, baterainya juga berkurangnya itu dikit sekali bandingkan dengan laptop yang kalau misalnya dipakai seharian sih pasti cuma 4 jam 5 jam udah harus ngecas lagi ya. Sedangkan ini bisa awet banget. Lalu bagaimana dengan performa? Jangan ditanya ya. Kalau misalnya kalian mengikuti Apple event pada saat WWDC kemarin, Apple mengumumkan bahwa mulai tahun 2022 mereka akan mengganti seluruh lini laptop mereka menggunakan Apple Silicon chipset, alias prosesor yang dimiliki oleh Apple sendiri, alias ya prosesor yang ada di tablet ini. Jadi kalau misalnya kayak Apple aja sudah mewanti-wanti atau udah siap-siap berganti dari prosesor Intel ke prosesor ini, itu artinya ya ini lebih bagus dibanding dengan prosesor yang ada pada laptop kebanyakan saat ini. Pada saat event WWDC kemarin, Apple bener-bener pamer unjuk kebolehan segimana kuatnya Apple Silicon chip ini dibanding dengan prosesor dari Intel. Bahkan prosesor dari iPad Pro 2018 itu bisa digunakan untuk ngedit video Final Cut Pro itu dengan sangat mulus sekali. Scrubbingnya mulus sekali. Dan gimana dengan iPad Pro 2020 ini? Dia menggunakan prosesor A12Z. Dan kalau misalnya saya gunakan untuk ngedit video, ini tablet kecil memang, tapi bisa banget. Scrubbing preview timeline tuh mulus sekali. Saya menggunakan aplikasi LumaFusion di tablet ini untuk ngedit video 4K, itu bener-bener mulus. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan MacBook Pro 13 inch ngedit video pakai Premiere Pro, dibandingkan dengan iPad Pro 2020 ini ngedit pakai LumaFusion, untuk geser-gesernya itu lebih mulus ini. Dan waktu renderingnya juga lebih cepat ini dibanding dengan MacBook pakai Premiere Pro. Ya mas ya, sejam ya mas. Langsung nyindir. Kemudian satu poin terakhir menurut saya, kelebihan dari iPad ini dibanding dengan MacBook adalah kamera. Tablet ini punya 3 kamera, 2 di bagian belakang, 1 di bagian depan. Di bagian belakang ada ultra wide angle dan satu lagi wide angle. Memang nggak berfungsi maksimal sih, tapi kalau misalnya digunakan untuk augmented reality, untuk ngegame ataupun digunakan untuk kayak yang biasa saya lakukan sih, biasanya kayak ngecek perabot IKEA gitu, cukup di kamar apa enggak tuh saya pakai ini tuh bisa berguna banget. Tapi satu fitur killer adalah kamera depan dari iPad Pro 2020 ini jauh lebih bagus dibanding dengan MacBook manapun, termasuk MacBook Pro 16 inch yang harga 40 juta, webcamnya itu cuma 720p guys. Sedangkan ini memang cuma 5 megapiksel, tapi dia sudah bisa Full HD. Rekam 4K juga bisa kayaknya ya. Jadi kalau misalnya saya gunakan untuk Zoom meeting dengan klien atau dengan brand, saya prefer pakai ini karena wajah saya kelihatan lebih jelas, lebih detail dibandingkan dengan MacBook. Dan dengan alasan semua itu, akhirnya saya memilih perpaduan antara iPad Pro 2020 dengan Magic Keyboard sebagai pengganti laptop untuk keseharian saya. Tapi sesuai yang saya infokan tadi di awal,
duet kayak gini nih tidak untuk semua orang. Sekali lagi ini bener-bener preferensi saya pribadi. Jadi kalau misalnya kalian berpikir duit segitu mending dibelikan laptop Windows, laptop gaming ya karena kebutuhan kalian ya untuk ngegame kayak gitu. Sebagai informasi aja, Magic Keyboard ini kalau misalnya di iBox ataupun di Digimap itu harganya 5,9, hampir 6 juta. Sedangkan iPad-nya sendiri harganya 14-15 juta. Jadi dua ini itu total sekitar 20 juta. Kalau misalnya kalian beli di luar mungkin bisa lebih murah karena kalau misalnya kalian beli di Singapura, Magic Keyboard ini nggak kena tax karena di bawah $500. Tapi kan zaman sekarang nggak bisa kemana-mana juga kan. Cuma bisa di sini-sini aja. Jadi ya opsinya adalah kalian membeli Magic Keyboard plus iPad ini di harga sekitar 20 juta untuk yang internal storage 128 GB. 20 juta buat beli kayak ginian tuh bener-bener mikir sih. Memang saya setuju. Dan sekali lagi, balik ke kebutuhan kalian. Dan untuk saya, kebutuhannya memang saat ini ngetik, nulis, alat yang portable, gambar, nonton YouTube, dan sekali lagi ini adalah mesin produktivitas saya. Alias, dua ini adalah mesin saya untuk cari uang. Jadi sekali lagi nggak bisa dibandingin, goblok banget tuh orang beli 20 juta cuma buat begituan. Ya itu kan kebutuhan saya. Jangan dibandingkan dengan kebutuhan diri sendiri. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini kalau misalnya kalian ingin mendukung terus channel ini. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya @ibrokumar dan akun jualan saya kedua @ibrokumar. Dan untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi di bawah, baik untuk Apple Pencil, Magic Keyboard maupun iPad-nya itu sendiri. Sekali lagi terima kasih, saya Ibrokumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.